Oke, thanks for watching kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, balik lagi di channel Asnan Wae. Kali ini kita akan bahas tentang metodologi penelitian ya teman-teman ya, yang judulnya adalah efektivitas. Sebenarnya sudah saya bahas berkali-kali, cuma masih ada pertanyaan dari kawan-kawan kita ya. Ini contohnya adalah judulnya efektivitas penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar ya. Oke, sebenarnya langkah-langkahnya jelas ya teman-teman. Sini mulai yang pertama, ini saya akui bagus, salah satu yang bagus karena runtut. Yang pertama menyebutkan jenis penelitian ya. Kita tahu kalau pendekatannya adalah kuantitatif, dia pakai yang eksperimen, tetapi jenisnya adalah pre-eksperimen design. Jadi artinya di situ belum full eksperimen yang sungguh-sungguh, karena di situ masih ada variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel terikat ya, dependent. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependent itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi mengapa memilih pre-eksperimen desain bukan eksperimen sungguh-sungguh gitu ya, yang murni, itu karena dia takut karena jangan-jangan ada variabel lain yang mempengaruhi. Baik, itu menurut Sugiono ya. Kemudian desain penelitian dia adalah pakai one group pre post design ya. Di situ artinya dia pakai pre test dan post test gitu ya, dibandingkan hasilnya gitu. Kemudian ini tadi desainnya ya dari MZIR, tes awal, kemudian juga ada tes akhir atau pre-test dan post-test, kemudian ada perlakuan. Nah, eksperimennya, perlakuannya tentunya penggunaan media teman-teman ya. Nah, modal eksperimennya ini ada memberikan, ini runtut sekali, nanti teman-teman bisa adopsi ketika menggunakan media gitu ya. Memberikan prioritas, kemudian untuk mengukur hasil belajarnya sebelum dilakukan perlakuan, kemudian dari perlakuan dengan menggunakan media gitu ya, kemudian memberikan post test untuk mengukur variabel terikatnya setelah perlakuan dilakukan. Oke ya, ini clear. Populasi sampel ya terserah nanti. Kebetulan di sini di Makassar ya teman-teman ya, kita ambil itu di SD kelas 1 sampai kelas 6, kemudian di sampelnya adalah dipakai kelas 4 ya, kelas 4 ya. Ini miniaturnya gitu ya. Dia pakai purposive sampling karena kenapa kelas 4? Karena untuk melihat efektivitas itu tadi penggunaan media ya, dilihat dari hasil belajar PPKN gitu ya. Oke, kemudian definisi operasional silahkan, tentang variabel ini bagus ini ya. Kemudian prosedurnya harus dilakukan gitu ya, persiapannya apa saja nih, nanti silahkan dicontoh ya, baca dulu baru tanya ya. Nanti kalau tanya lagi ya nggak masalah juga ya, tetapi coba diresapi. Meneliti itu sebenarnya meresapi apa yang mau kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian jadi logis ya gitu. Kemudian analisis data. Oke, itu tadi. Instrumennya jelas cuma ada dua, yaitu tes untuk mengukur hasil belajar, kemudian kita juga perlu observasi ya, lembar observasi untuk melihat aktivitas peserta didiknya. Tentunya di situ harus ada item-item yang diobservasi. Pengumpulan datanya ini tes awal dulu. Jadi sebelum adanya penggunaan media, teman-teman tes tadi kan sudah ya dibuat, kemudian diujikan ke peserta didik gitu ya. Kemudian ada treatment, perlakuan, yaitu pakai media, kemudian dites lagi kan, desainnya pre-test, pre-post test desain ya. Kemudian ada dokumentasi juga untuk foto-fotonya sama arsip data. Kemudian untuk teknik analisis data ya, ini yang berkali-kali ditanyakan ketika untuk mengukur efektivitas, pengaruh dan seterusnya, maka di situ harus ada statistik deskriptif dan inferensial ya. Kecuali melihat efektivitas, ada juga yang cukup dengan rata-rata saja, nggak masalah ya. Tetapi ini balik lagi tergantung kelogisan runtutan tahapan penelitian kawan-kawan ya. Karena ini tadi dia mengumpulkan nilai, maka di situ ada
statistik deskriptif dan juga statistik inferensial untuk menyimpulkan ini efektif atau enggak gitu ya. Oke, ya antara tentunya uji beda karena di situ ada apa namanya, ada kelas tadi kelas pre dan post ya, bukan kelasnya. Kelasnya cuma satu. Pre dan post itu dilihat bedanya pakai uji T ya. Kemudian analisis deskriptif tentu melihat rata-rata ya, nanti dihitung persentasenya, masuk ke kategori mana hasil belajarnya nanti gitu ya. Kemudian untuk yang statistik inferensial tentu uji T gitu ya. Ya ini langkah-langkahnya, ini runtut sekali, bagus sekali ya. Nanti menentukan itu apa namanya efektif atau enggak ya pakai itu tadi ya, pakai hipotesis. Ketika T hitung apa gitu ya. Bukan hipotesis dulu baru kriteria pengambilan keputusan ya gitu ya. Oke gitu teman-teman ya, apakah nanti berpengaruh atau enggak ya, ini hasilnya. Cuma yang perlu ditegaskan di sini, ketika judulnya adalah efektivitas penggunaan tertentu, teman-teman bisa pakai pre-eksperimen. Jadi tidak full eksperimen tetapi pre saja, itu pakai pre dan post test, kemudian dilakukan di tengah-tengahnya adalah treatment penggunaan dari media itu sendiri. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti kalau masih juga bingung, silahkan konsultasi lewat WA ya. Tetap jaga semangatnya, sehat, smile, selesai skripsi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman balik lagi sedikit nyambung. Ini kita mau compare sama ini salah satu dari teman kita yang konsultasi ya. Jadi judulnya adalah efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis Canva terhadap hasil belajar, sama-sama ya. Intinya ada penggunaan media di situ, kemudian apa namanya, hasil belajar juga ya. Dia teknik analisis datanya ya, oke. Dia pakai mulai dari uji prasyarat ya. Boleh nggak? Boleh aja ya. Uji prasyarat ya, tetapi saya pernah mengatakan bahwa di video saya ada juga ya sumber yang mengatakan untuk normal ya, asumsinya di normal gitu ya. Kemudian apa namanya, langsung ke uji T-aksen juga nggak masalah ya, semua nggak masalah, intinya harus logis. Ini dia pakai kelas, karena dia pakai eksperimen sama kontrol, berarti dia pure eksperimen. Boleh nggak kok tadi pre-eksperimen? Boleh saja ya, bebas saja, asal logis saya bilang ya itu. Kemudian ada kelas eksperimen kontrol, berarti di situ ada dua ya, berarti selain uji normalitas berarti harus ada uji homogenitas, betul ya, pintar. Kemudian nanti ada uji hipotesis T, berarti benar, simpel sekali ya, benar. Intinya gini teman-teman, kalau tadi kok nggak ada uji prasyarat nggak masalah juga ya, karena kan tadi satu kelas, kemudian mungkin sudah dianggap normal datanya ya. Kemudian kenapa nggak ada uji homogenitas, karena tadi kan uji homogenitas itu dipakai untuk dua kelompok ya, dua kelompok atau sampelnya itu diambil dari beberapa yang full kemudian dicomoti. Nah itu perlu diuji homogenitas. Cuma kalau ini tadi sudah satu, yang tadi contoh tadi ya di muka itu cuma satu kelas 4, nggak usah kan, itu cuma satu gitu ya. Jadi kapan menggunakan uji normalitas, kapan menggunakan uji homogenitas, teman-teman juga harus cermati itu, nggak sekedar ditaruh. Kalau ini sudah benar ya, karena dia pakai eksperimen kontrol, berarti ada dua kelompok, berarti harus ada uji homogenitas keduanya itu ya. Oke, semoga mantap ya, sip.